bentar. Sekarang kita akan menjawab tentang Isa Al-Masih. Ya, Pak Haji. Isa Al-Masih dalam Al-Quran Allah mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyelibnya, tetapi yang dibunuh dan yang diselibkan oleh orang yang diserupakan. Betul? Ya betul sekali itu. Saya kalau artinya hafal Pak, tapi kalau Qurannya mohon maaf saya belum hafal. Sebenarnya Bapak baca, tapi karena Bapak tidak pernah melihat arti. Ya, selama ini hanya baca Arab tapi tidak pernah melihat arti. Atau jangan-jangan kalau saya bertanya tentang doa takbiratul ihram, Bapak hanya bisa baca dalam bahasa Arab, Bapak tidak tahu artinya. Ya, saya akui, ya betul. Betul kan? Doa dalam sholat kan selama ini hafalan kan? Ada sebagian yang dihafal karena mungkin sering rutin dikerjakan, tetapi ada juga yang memang hanya pas waktu mengikuti acara itu ya akhirnya nggak tahu artinya gitu. Iya, hafalan Pak Haji. Contohnya, doa takbiratul ihram saja. Allahu Akbar kabira. Itu mungkin Pak Haji tahu. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi. Sudah nggak tahu lagi Pak Haji artinya apa kan? Tahu, masih cuman kita kata-katanya hanya mungkin tidak Pak Haji kan tahu ya, sedikit makrijal hurufnya salah, artinya langsung lari kan? Kalau itu sih mungkin ada ulama yang mengkaji. Kalau saya kan cuma bacaan, kalau itu salah mungkin dianggapnya malu. Kita tinggalkan. Kita tinggalkan itu. Iya. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Isa tidak dibunuh dan tidak disalib. Betul. Sedangkan dalam Alkitab dia disalib. Boleh saya itu bertanya Yesus. lagi? Sebentar, nanti Bapak cerita. Dari silsilah keluarga itu sudah sangat berbeda. Jadi sekalipun begitu, Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa, Pak. Berarti kalau Isa bukan Yesus, lantas kenapa ada beberapa kisah yang serupa gitu? Itu terserah Bapak, karena iman Bapak akan jauh setelah Alkitab baru datang. Ya, terserah orang Bapak. Kenapa sama? Harusnya itu kami yang tanyakan. Dari mana kalian ambil kisah-kisah ini? Apakah kalian comot dari Alkitab misalnya? Boleh kan kami bertanya? Boleh. Nah, kenapa? Lalu diselewengkan, Pak. Dari segi silsilah lahirnya di mana? Terus tentang penyalibannya, siapa yang diselibkan? Satupun Muslim tidak ada yang tahu. Satupun pemuka agama, tidak ada satupun pemuka agama Islam yang tahu mengenai siapa yang disalibkan itu. Hanya saya tahu, Pak. Asumsi Bapak itu, kalau Bapak tahu. Enggak asumsi, Pak. Asumsi Bapak itu, karena Al-Quran tidak pernah menulis. Betul, tetapi ada cerita dan riwayat. Saya cerita tidak mau dengar, Pak. Oh gitu, ya nggak apa-apa. Saya tidak mau dengar, itu asumsi Bapak itu. Cerita riwayat, itu asumsi, Pak. Sekarang pertanyaan saya saja satu ya. Satu saja sahabat Isa Al-Masih. Siapa namanya? Kaum Hawariyun. Satu saja. Siapa namanya? Maksudnya? Tidak ada satupun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Salam kenal dari Kalimantan. Salam kenal Bang Ahmad. Ya, silakan. Salam kenal, Pak. Yang Bapak mau tanyakan apa? Iya, yang Bapak. Ya, langsung aja, Bang. Langsung aja, Bang. Yang mau saya tanyakan itu begini. Saya ini dulu ya apa? Kan kalau saya nyimak biasanya mohon maaf kalau saya salah. Minta dijelaskan. Di agama Islam kan Tuhan satu. Kalau ini sepengetahuan saya di agama misalkan Kristen yang saya kenal itu 3, di agama Hindu lebih banyak, di agama Buddha kadang saya juga nggak tahu mana Tuhannya gitu. Nah, yang saya mau tanyakan mengenai Tuhan di agama Kristen yang 3 menjadi satu itu gimana itu? Nah, coba minta dijelaskan gitu. Saya mau tanya soal Tritum kali ini, Pak Miro.
Iya. Mau dijelaskan silakan aja, Pak. Ya, tapi begini, siapa Ahmad ya, Pak Ahmad. Iya, iya. Kristen tidak pernah menuhankan tiga Tuhan, Pak. Jadi itu keliru ya. Jadi tidak ada di Alkitab tertulis ada tiga Tuhan, itu tidak ada. Yang ada adalah Allah yang esa. Nah, Allah yang esa ini memiliki firman dan roh, Pak. Gitu. Iya. Jadi tidak ada tiga Tuhan atau tiga Allah, itu tidak ada. Jadi Allah yang esa sesuai dengan ulangan 6 ayat 4 di kitab Torah dan diulangi lagi oleh Yesus di Markus 12 ayat 29 bahwa Tuhan itu esa, bukan tiga, Pak. Esa itu artinya bukan satu secara numerik atau matematika, gitu ya. Satu di sini bukan satu kayak botol atau kayak batu gitu atau seperti benda mati, bukan seperti itu. Tetapi Allah yang esa itu punya firman dan ada rohnya. Nah, Yesus itu adalah sang firman Allah itu yang diutus, nuzul menjadi manusia. Hidup di antara kita, Pak, di tahun pertama. Iya. Nah, jadi bukan ada tiga Tuhan, Pak, bukan. Nggak ada itu Kristen menyembah tiga Tuhan. Ya, cuman yang saya ketahui nih, maaf juga kalau salah. Ya. Jadi ketika ada nama misalnya Allah itu siapa, Allah itu gitu kan. Terus Ya. Tadi firman yang nujul menjadi manusia itu kan berarti ada satu lagi ya kan. Nah, terus Firman ada Roh Kudus. Berarti kan ya. ada tiga, katakanlah mohon maaf, katakanlah misalnya Allah Bapa satu. Terus firman yang menjadi manusia Yesus satu, Roh Kudus satu. Nah, saya itu gimana ya? Jadi Kadang ngebayangkannya gitu. itu mesti jadi seperti apa gitu maksud saya itu. Begini. Itu bukan mengenai jumlah Allah, Pak. Itu adalah kebagaimanaan Allah. Makanya tadi saya jelaskan. Dalam diri Allah yang esa itu ada firman dan rohnya. Jadi bukan berbicara tentang jumlah Allah. Allah ada 10, ada 3, ada 15. Bukan seperti itu, Pak. Itu. Firman Allah dan roh Allah dengan Bapa Sang Sumber itu tidak bisa dipisahkan, Pak. Tapi bisa dibedakan. Gitu. Jadi bukan mengenai jumlah. Sesuatu yang bersifat ilahi itu nggak bisa dijumlah, Pak. Bagaimana menjumlah sesuatu yang transcendence, tidak kelihatan? Nggak bisa dijumlah itu, Pak. Iya, maksudnya berarti kan dalam bentuk satu, cuman kenapa mesti, ya mohon maaf lah ada kalau kejamakan. Iya, satu, tetapi ada kejamakan. Ya itulah asa. Begini, ketika firman menjadi manusia, Ya. posisi Allah itu di mana gitu? Allah itu sang sumber, Pak. Iya, maksudnya sang sumber berarti dia ada di atas, ya kan? Enggak, itu nggak bisa dipisah. Berarti Allah ya Allah, nggak bisa dipisah. Firman itu adalah Allah, Pak. firman adalah Allah, berarti katakanlah begini, Allah menjadi Allah gitu, terus menjadi manusia gitu. Bukan begitu. Jadi Gimana? Nggak bisa Bapak pisahkan. Oh, jadi kalau ketika firman jadi manusia berarti Allah, Bapak itu sang sumber itu ada di antah berantah nggak ketahuan, lalu rohnya ada di mana nggak ketahuan. Nggak begitu, Pak. Itu namanya berarti ada tiga Tuhan. Gitu. Ini tidak seperti itu. Ada nggak cara yang sesederhana yang itulah saya kadang udah lama sekali. Bagaimana supaya mohon maaf akal pikiran saya yang katakanlah bodoh ini bisa menerima itu gitu. Dalam diri Bapak itu ada roh Bapak, ada jiwa Bapak, dan ada tubuh Bapak. Tubuh Bapak itu Bapak juga bukan? Tubuh Iya, jiwa Bapak itu Bapak juga bukan? Jiwa saya Bapak juga kan? Iya. Jiwa Bapak itu saya. Nah, tetapi ada tiga Bapak. Atau hanya ada satu Ahmad atau tiga Ahmad? Cuman kan kalau kita bicara kepada manusia kan saya bisa masuk akalnya gini. Ketika jasad ditinggalkan roh, ya kan?
Artinya ada dua benda gitu. Oh, Jadi dua benda. jasad itu nggak bisa ngapa-ngapain ketika rohnya udah pergi gitu. Oh iya betul Pak, tetapi Allah itu bukan seperti itu. Allah itu kan roh. Nah, Dalam maksud Kristen saya, Allah itu roh. nah maksud saya berarti nggak bisa dong artinya bahwa Tuhan yang maha luar biasa ini diasumsikan menjadi manusia, karena ketika dia jadi manusia, kalau Bukan rohnya diasumsikan Pak, ya, bukan diasumsikan, bukan Pak, diasumsikan. ya Dia maksudnya mengutus. dicontohkan jadi manusia, lalu dia keluar rohnya, berarti kan ada dua gitu kan? Bukan Pak. Dalam diri Bapak, Allah Bapak itu jangan ada melogikan keduanya. Tuhan. Ya, Bapak otak melogikan. Bapak yang kecil, otak kita yang kecil tidak mampu melogikakan Tuhan, Pak. Kalau Bapak melogikan begitu seperti yang Bapak bilang, itu saya tidak bisa terima. Mana yang lebih Bapak bisa terima? Batu bisa menghapus dosa manusia, sementara dia tidak bisa berbuat apapun. Maksudnya gimana Pak? Batu yang gimana ya? Hajar Aswad bisa menghapus dosa manusia, sementara dia tidak bisa berbuat apapun. Kalau keyakinan Bahkan, kami, nah itu keyakinan kan? Ka'bah itu nggak bisa menghapus dosa, nggak bisa. Bukan Ka'bah, batu Hajar Aswad. Iya, batu Hajar Aswad pun tak bisa menghapus dosa kami, nggak bisa. Ah, berarti Bapak belum belajar. Bapak pelajari dulu. Enggak, Ya, bukan Bapak masalah itu. Pak. enggak, Bapak tidak belajar. Bapak pelajari dulu. Ada hadisnya. Bapak cari, ada banyak hadis. Hadisnya seperti apa, Pak? Nah, Bapak carilah, ya. Bapak carilah. Berarti itu lain lagi lah ya. Bukan Ini, enggak lain. Bapak sebenarnya tahu itu. enggak, saya Itu ini kan tidak. Bapak mau tahu. memahami tentang Tuhan Bapak, bukan saya Nah, mau coba sekarang kita sama-sama memahami supaya otak kami pun bisa paham. Bagaimana mungkin benda mati bisa menghapus dosa manusia? Coba. kalau itu kan Dan berarti Bapak dan itu ya, Hmm. semua manusia ingin datang ke sana. Berebutan ingin mencium. Nah, Berebutan ini loh. berarti Bapak salah paham. Loh, aduh, bisa saya tunjukkan, Pak, videonya? Karena kami pernah ke sana, Pak. Ah, pernah ke sana? Iya. Kami dalam rangka apa ke sana? Karena kami dalam merangkukan ibadah haji. Iya. Ibadah yang dicontohkan dari sejak zaman Nabi Ibrahim, Pak. Di mana bukti Nabi Ibrahim pernah beribadah di situ? Karena yang meninggikan Ka'bah itu Enggak, tunjukkan adalah datanya Nabi tunjukkan. Ibrahim dengan Ismail. Tunjukkan datanya di mana? Di mana Ibrahim dan Ismail membangunkan datanya. Mohon maaf karena keterbatasan saya lagi di jalan, saya nggak bisa menunjukkan data. Bukan, ini bicara saja yang Bapak tahu gitu loh. Sebagaimana Pak Oli tadi sudah menjawab. Ya, masa iman sendiri Anda tidak bisa melogikakan, Anda ingin melogikakan iman orang? Maksudnya iman gimana ya Pak? Iman yang saya imani gitu. Iya. Iya, saya mengimani Allah, makanya saya berbicara ini bukan tentang Bagaimana Anda mengimani Allah? kalau saya mengimani Allah itu, kenapa Allah saya imani? Karena keberadaan Allah itu ada dan sangat luar biasa. Tunjukkan di mana adanya Allah. Adanya Allah itu, kalau kita manusia disuruh untuk misalnya menunjukkan di mana Allah atau bisa melihat Enggak, Allah, tunjukkan tidak saja bisa. tunjukkan saja bagaimana cara Anda mengenal Allah itu ada. Bagaimana cara Anda mengenal Allah itu ada? Nah, cara saya mengenal Allah itu ada, saya mengenalnya itu dari ciptaannya yang maha luar biasa. Semua Tuhan kami juga bisa mengatakan hal yang sama. Agama apapun bisa juga mengatakan hal yang sama. Iya. Nah, Berarti oke untuk lah. satu itu sama, untuk kan? sederhana. Untuk sesederhana ya, untuk sederhana ini. Iya, Kalau iya, begitu jawaban Anda, semua agama bisa menjawab seperti itu. Ya. Iya, iya. Apakah pernah Allah Anda memperkenalkan namanya, memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya kepada para nabi dan rasul? Allah tentu pasti menyatakan dirinya Di mana? kepada para nabi. Nah, Di ini mana? kalau mohon maaf, kalau nunjukkan ayatnya saya nggak bisa, cuman saya pernah baca Nah, di surat apa? bahwa di dalam Al-Quran Di surat apa? Allah berkata, ini hanya artinya aja ya Pak ya. Oke. Jadi Allah berkata apa? mengatakan
inilah aku Allah. Kepada Jadi siapa dia Al-Quran, berkata? nah itu mungkin bapak-bapak bisa ketik di Google gimana gitu kan, kalau saya nggak bisa gitu. Artinya Allah menyatakan bahwa ini aku Allah Tuhan kalian gitu. Jadi Tuhan kalian itu bukan kepada ibaratnya satu golongan, atau berarti kepada seluruh ciptaannya gitu. Itu ya. Ya, saya melihatnya bahwa Allah yang Bapak maksud pun mungkin menurut saya juga sama Allah yang saya yakini. Itu menurut Bapak itu. Iya, Itu menurut Bapak, saya, tidak menurut iman kami. Iman ya, kami itu bukan berdasarkan apa kata Bapak. Iman kami itu berdasarkan apa yang tulis dalam Alkitab. Iya, betul. Jadi ketika seperti yang disampaikan oleh Pak Oli tadi, Anda berasumsi bahwa Tuhan kami ada 3. Enggak seperti itu. Kami juga bisa mengatakan hal yang sama kepada Bapak. Ketika Anda mengagumi sesuatu, itu juga bisa dikatakan kamu lagi menuhankan ini orang. Tapi bukan berarti orang ini Tuhan. Ya. Ya, ketika Anda menyanjung seseorang pribadi dengan sanjungan yang melebihi sanjungan Tuhan, secara tidak langsung Anda lagi menuhankan pribadi itu. Memang nggak boleh mengkultuskan seseorang, Pak. Nah, tetapi itu terjadi kan dalam iman Anda. Kalau mengkultuskannya sekedar penghormatan mungkin bisa, tapi kalau mengkultuskan manusia untuk jadi sembahan sih kayaknya tidak, Pak. Ya, memang Anda tidak menyembah, tetapi mengkultuskan, ya, memberikan penghormatan melebihi penghormatan yang Anda berikan kepada Tuhan. Tidak, Pak Haji izin, bisa tidak kalau kita Islam ini hanya mengakui Allah tanpa mengakui Muhammad? Jadi begini, kalau hanya mengakui Allah, kita kan tidak pernah tahu gimana mengakui Allah kecuali melalui jalannya. Ya, jalan kami ini melalui baginda Rasulullah. Mungkin seperti hanya Muhammad. Kenapa tidak Nabi Musa, Pak? Kalau nabi-nabi di atas Nabi Muhammad, mohon maaf, karena kami lahir di zaman ubat Nabi Muhammad, jadi kami hanya mengikuti Nabi Muhammad. Kenapa hanya nama Nabi Muhammad? Kenapa tidak nabi-nabi lainnya yang lebih hebat? Maksudnya kenapa apanya? Maksudnya gini, pertanyaannya Pak. Kenapa Kak, kalau kita ketika menyatakan untuk menjadi seorang Islam harus menggunakan nama Nabi Muhammad? Kenapa tidak Nabi Musa, Nabi Idris, Nabi siapa? Kenapa harus nama itu? Itu yang saya tanyakan. Iya kan tadi sudah saya jelaskan, karena saya lahir di zaman Nabi Muhammad. Kalaulah saya lahir di zaman Nabi Nuh, Idris, ya mungkin saya akan mengikut apa yang menjadi suri toladan Nabi itu. Oke, kenapa tidak Nabi Abraham? Sedangkan kalian mengikuti milahnya Nabi Abraham. Iya tadi kan udah saya jawab, kalau saya lahir di zaman Nabi Abraham, tentu saya akan ikut milah Abraham. Tetapi karena saya lahir di zaman Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pun diperintahkan untuk mengikuti milah Abraham, akan ya ikuti. Kalau Nabi misalnya Muhammad lahirnya pada tahun berapa, Pak? Bapak lahirnya tahun berapa? Mila Ibrahim, bukan Mila Abraham. Iya, Mila Ibrahim. Iya. Jadi artinya semua nabi-nabi lain tidak ada gunanya, begitu? Bukan. Jadi justru malah kami ini tidak dianggap beriman, karena salah satu sendi kami beriman itu adalah beriman kepada para nabi, dari sejak zaman Nabi Adam sampai kepada yang dikatakan Isa Al-Masih, yang mungkin menurut saudara kami adalah Yesus. Kami iman tidak, juga, Pak. Tetapi Tidak, Pak. Tidak sebagai Tuhan, tetapi hanya Tidak, sebagai Pak. nabi. Kami tidak mengenal Isa, Pak. Kami tidak mengenal Isa. Kami tidak mengenal Isa. Maaf. Isa dan Yesus itu beda, Pak. Sekarang saya mau tanya, di mana bedanya Isa dengan Yesus, Pak? Waduh, sangat banyak Disalib. Bapakku. Yesus, Bapak. saya jelaskan, mau dikasih tahu. Oke. Di dalam Al-Quran. Ya. Bang Pendi. Oke. Di dalam Al-Quran, Isa wa ma qataluhu wa ma salabuhu, betul? Walakin subbihalahu. Iya. Nah, apa artinya? Saya kurang tahu, Pak. Nah, Pak Haji kurang tahu. Itu kitab Bapak itu. Maka ketika baca Al-Quran, Bapak baca arti supaya tahu. Coba diulang lagi, Pak.
wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahu. Benar, saya kalau saya lebih baik jujur, kalau saya katakan tidak tahu, lebih baik tidak tahu. Tapi itu Kalau kita Bapak. Ya bapak-bapak lebih tahu, terima kasih bisa memberitahu saya. Nah, inilah yang terjadi pada saudara-saudara Bapak, pada orang Islam ya. Teman-teman gimana Bapak, oknum-oknum tertentu paling suka menayakan iman orang lain. Sementara imannya sendiri tidak dia ketahui. Pak, dari awal hanya asumsi. Loh, tidak menanyakan tadi Bapak, tentang keyakinan gini loh Bapak. Pak, Tidak. ketika Bapak bertanya tadi sama kita, Pak Oli sudah menjawab dan Bapak menyanggah itu artinya Bapak sudah menanyakan, bahkan mengkritisi, bukan lagi menanyakan, Bapak mengkritik iman kami. Ya, ketika Enggak. tadi Bapak sebentar, jangan Bapak bantah. Iya. Ya, ketika Pak Haji tadi menanyakan iman kami dan itu diingat dan itu dijawab, Bapak bantah tidak? Mohon maaf kalau saya mungkin asumsi Bapak membatas. Cuma saya ini hanya Bapak mengoreksi kan? Oh, menurut kami bukan begitu, menurut saya bukan begitu. Bukan. Itu artinya Saya mengoreksi. tidak Oke, sekarang ada oke, turunkan aja. kualitas Oke, mengoreksi, bentar. Sekarang kita akan menjawab tentang Isa Al-Masih. Ya, Pak Haji. Ya. Isa Al-Masih di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya, tetapi yang dibunuh dan yang disalibkan oleh orang yang diserupakan, betul? Ya betul sekali itu. Saya kalau artinya hafal Pak, tapi kalau Qurannya mohon maaf saya belum hafal. Sebenarnya Bapak baca, tapi karena Bapak tidak pernah melihat arti. Ya. Selama ini hanya baca Arab tapi tidak pernah melihat arti. Atau jangan-jangan kalau saya bertanya tentang doa takbiratul ihram, Bapak hanya bisa baca dalam bahasa Arab, Bapak tidak tahu artinya. Ya, saya akui, ya betul. Betul kan? Doa Ya. dalam sholat kan selama ini hafalan kan? Ada sebagian yang dihafal karena mungkin sering rutin dikerjakan, tetapi ada juga yang memang hanya pas waktu mengikuti acara itu ya akhirnya nggak tahu artinya gitu. Iya, hafalan Pak Haji. Contohnya, doa takbiratul ihram saja. Allahu Akbar kabira. Itu mungkin Pak Haji tahu. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjatu wajhiya lilladzi. Sudah nggak tahu lagi Pak Haji artinya apa kan? Tahu masih cuman kita kata-katanya hanya Iya. mungkin Itu tidak Pak Haji kan tahu ya. Sedikit makrijal hurufnya salah. Artinya langsung lari kan? Kalau itu sih mungkin ada ulama yang mengkaitkan. Kalau saya kan cuma bacaan. Kalau salah mungkin dianggapnya malu lah kita. Oke, kita tinggalkan lah. Oke, kita tinggalkan lah itu. Kita tinggalkan itu. Iya. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Isa tidak dibunuh dan tidak disalib. Betul. Sedangkan dalam Alkitab dia disalib. Boleh saya itu bertanya Yesus. lagi? Sebentar, nanti Bapak cari tahu. Oke. Dari silsilah keluarga itu sudah sangat berbeda. Mungkin Pak Uli nanti ataupun Bang Nabi Orang bisa jelaskan silsilah keluarga Isa Al-Masih. Iya. Antara Imran dan Harun itu jauh sekali berbedanya itu. Itu nggak masuk akal itu ya. Iya. Nah, tetapi Isa Al-Masih derajatnya di dalam Al-Quran sangat tinggi. Dia dikatakan wajihan fid dunya wal akhirah. Iya. Terkemuka di dunia dan di akhirat. Iya, betul. Ya. Sementara tidak ada yang terkemuka di akhirat kecuali Allah. Tapi Isa Al-Masih terkemuka di akhirat. Iya. Ya. Dan di dalam Al-Quran juga digambarkan Isa Al-Masih hakim yang adil. Al-Quran di ayat yang lain juga mengatakan yang adil itu hanya Allah. Iya. Tidak ada hakim yang adil selain Allah. Tetapi Al-Quran mengatakan Isa Al-Masih hakim yang adil. Ada berapa yang adil di sini? Itu belum lagi kalau kita melihat Isa Al-Masih lahir di mana? Yesus lahir di mana? Isa Al-Masih dikatakan kalimatullah, ruhullah. Isa Al-Masih dalam surah Ali Imran dikatakan kalam yang datang dari Allah, yang dikandung oleh rahim Maria. Makanya
derajatnya begitu tinggi. Jadi sekalipun begitu, Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa, Pak. Berarti kalau Isa bukan Yesus, lantas kenapa ada beberapa kisah yang serupa gitu? Itu terserah Bapak, karena iman Bapak kan jauh setelah Alkitab baru datang. Ya, terserah orang Bapak. Ya, Kenapa sama? Harusnya itu kami yang tanyakan. Dari mana kalian ambil kisah-kisah ini? Apakah kalian comot dari Alkitab misalnya? Boleh kan kami bertanya? boleh. Nah, kenapa? Lalu diselewengkan, Pak. Dari segi silsilah lahirnya di mana? Nah, terus tentang penyalibannya, siapa yang diselibkan? Satupun Muslim tidak ada yang tahu. Satupun pemuka agama, tidak ada satupun pemuka agama Islam yang tahu mengenai siapa yang disalibkan itu. Hanya Tapi saya tahu, Pak. asumsi Bapak itu, kalau Bapak tahu. Enggak asumsi, Pak. Asumsi Bapak itu, karena Al-Quran tidak pernah menulis. Betul, tetapi ada cerita dan riwayat. Saya cerita tidak mau dengar, Pak. Oh gitu, ya nggak apa-apa, Ya. nggak apa-apa. Tidak mau dengar, itu asumsi Bapak itu. Cerita, riwayat, itu asumsi, Pak. Sekarang pertanyaan saya saja satu ya. Satu saja sahabat Isa Al-Masih. Siapa namanya? Kaum Hawariyun. Satu saja. Siapa namanya? Maksudnya dari versi Islam atau dari versi Nggak mungkin lain? saya tanya. Nggak mungkin saya tanya dari versi Kristen, karena Bapak bukan Kristen. Dari Islam lah, Pak. Isa Al-Masih kan adanya dalam Islam. Dalam Kristen tidak ada Isa Al-Masih. Iya, kalau cerita tentang Isa Jangan Al-Masih, cerita. iya, Makanya bunda, saya bilang yang jangan ada di cerita. dalam Al-Quran, yang ada di dalam ini yang sepengetahuan saya, Isa Al-Masih di dalam Al-Quran itu, ya mohon maaf, kalau ditanya soal temannya, ya saya tentu juga tidak tahu. Nah, kenapa tidak tahu? Karena tidak ditulis. Sehingga banyak orang bingung di sini. Akhirnya comot lagi Alkitab. Sementara di lain sisi Alkitab tidak diimani lagi. Berarti Tetapi sebentar, Pak. Tetapi Bapak berasumsi itu kalau Bapak Bukan. seolah-olah Muslim mencomot cerita itu dari Alkitab. Harus ada sekarang dari datanya mana juga, Bapak tahu? Bapak. Sekarang dari mana Bapak tahu? Bahwa Betul. yang disalibkan itulah sahabat Isa dan namanya itu Yudas misalnya, ataupun siapa? Dari mana Bapak tahu? Oke. Yang kita cari saya tahu pembuktian itu gimana? justru dari Alkitab. Nah, berarti comot Alkitab kan? Berarti kan nyomot Alkitab kan? Comot dong dari Alkitab. Ya karena Alkitab yang menceritakan, Pak. Bapak beriman Di nggak kepada mana menceritakan? Coba kita mau kejar nih Bang Pendi. Di mana Oke. Alkitab Oke, menceritakan saya diam ya. yang disalib Mohon itu maaf. bukan Yesus? Cuman begini, kalau saya salah pun, karena ini kan paham dan keyakinan saya tidak mengoreksi keyakinan Bapak, itu silakan. Kalau Bapak bertanya kenapa kamu bisa mengetahui bahwa yang disalib bukan Isa, ya kan? Karena begini, di dalam saya katakan dulu Al-Quran yang tadi pertama diucapkan Bapak-Bapak, bahwa Yesus itu menurut Al-Quran tidak disalibkan. Itu dulu, ya kan? Bahwa Isa itu tidak disalibkan. Kan saya harus bertanya, kalau tidak disalibkan, berarti siapa yang disalibkan, ya kan? Ya. Nah, ini baru satu poin aja. Kalaulah misalkan ini yang kedua, kalaulah benar Yesus yang disalibkan. Bukan kalau benar, Pak. Memang Alkitab mencatat ya. Iya, Alkitab betul. mencatat. Kalau Jadi jangan lagi pakai kalau benar. Ya, Alkitab mencatat. Mohon maaf. Ya, kalau Alkitab mencatat Kita tidak Yesus mau yang kita disalib. begini, Pak. Karena ketika kita berbicara, kita bukan berbicara Bapak dengan saya Ya, dan saya dengan Bapak. Bapak dengan Bang Nabirong, Bapak dengan Pak Oli, bukan. Kita berbicara dengan orang yang menonton 1.600. ya, Jadi ya. kalau asumsi kita bicarakan, orang nanti menangkapnya apa yang Bapak katakan. Oke, Asumsi oke, Bapak. saya- Jadi kita saya kalau di room saya, Pak, ulang. setiap orang yang Oke, saya berbicara ulang. itu harus ada pegangannya. Saya ikuti, betul memang saya ralat. Jadi kan kalau menurut Alkitab bahwa Yesuslah yang disalibkan. Nanti kan ada pertanyaan,
kenapa Yesus yang disalibkan? Nah, saya jawab dulu yang dari versi saya yang Islam. Muslim ya Pak, Ya, versi Islam. ya. Kenapa bukan Isa yang disalibkan, kok malah sahabatnya gitu kan? Ya. Nah, pertama ada jaminan dari Allah Tuhan kami. Tentu kan saya harus percaya karena Allah yang punya jaminan yang mengatakan bukan Isa yang disalibkan tetapi diserupakan. Nah, kalau diserupakan boleh jadi kepada temannya. Nah, pasti temannya ini mungkin kok kenapa harus temannya, salah apa temannya harus diserupakan, harus menanggung disalib, salah apa dia? Ternyata yang saya temukan cerita itu ada di Alkitab. Ternyata ada salah satu temannya yang sangat yang berkhianat kepada Isa. Enggak, itu salah Bapak. Ya. Nah, ini kan persepsi saya, Pak. Persepsi, ya. Begini Ya. Pak. Sekarang coba Bapak kasih tahu kita semua, kenapalah Isa Al-Masih itu? Kita ini jangan campur aduk lah ya. Bapak ketika ceritakan Isa Al-Masih, Bapak jangan campur Alkitab. Nah, Bapak nggak akan ketemu ini. Ya, Bapak jangan cari aman lah istilahnya ya. Bukan, karena cerita gini Pak. Dari Alkitab, Pak. Dari itu saya Iya, tapi Bapak jangan hubungkan dengan Isa. Ya, tidak ada hubungannya itu ya. Nah, sekarang Bapak ceritakan kepada kami, kenapalah Isa ingin disalibkan? Kenapa Isa ini disalibkan? Ingin disalibkan. Saya malah mau bertanya, benarkah Isa ingin disalibkan? Saya tidak tahu karena Isa itu ada di dalam Alkitab, dalam Al-Quran. Bapak tunjukkan kepada kami, kenapa Isa ingin disalibkan sehingga Allah tidak tega, ya, sehingga Allah menyerupai orang yang tidak bersalah menjadi salah. Enggak, Pak. Justru Islam kan Al-Quran mengatakan bahwa Allah mengatakan bahwa mereka itu menduga seolah-olah Isa itu disalibkan. Benar, ya, padahal iya. tidak. Kenapa ingin disalibkan Isa itu? Kenapa? Itu pertanyaan yang salah, Pak. Nah, oke, kenapa? Lah, kok pertanyaan yang salah? Iya, karena Bapak menuduh seolah-olah Isa ingin disalibkan, padahal sudah jelas Isa itu tidak ingin disalibkan dan Allah menyelamatkan. Maksudnya kenapa Allah selamatkan? Kenapa Allah selamatkan dia? Kenapa menyalibkan Isa gitu loh? Kenapa Allah menyelamatkan Isa? Begini, Karena bukan itu. Pertanyaan Bapak kan itu tadi kan? Bukan. Kenapa? Kan ini Isa ingin disalibkan, ya kan? Lalu Allah tidak mau Isa disalibkan. Allah menggantikan orang lain. Lalu orang itu tidak bersalah. Ini kan orang tidak bersalah ini. Lalu dibuatlah wajahnya, diserupakan wajahnya oleh Allah sehingga wajah orang ini mirip Isa Al-Masih, kan begitu? Iya. Sehingga yang seharusnya Isa Al-Masih disalibkan, orang inilah yang disalibkan. Kan begitu? Oke lah, saya ikuti narasi Bapak. Ya, jangan oke lah. Iya, kan begitu. Bapak kan begitu kan? Bernarasi Isa ingin disalibkan, tetapi bukan. Allah menolong. Orang Yahudi kenapa orang Yahudi mau menyalibkan Isa? Itu maksud Pendi. Kenapa orang Yahudi ingin menyalibkan Isa? Tapi kan Bapak bilang sesuai dengan Al-Quran, bukan Isa yang disalibkan, tapi orang yang diserupakan dengan Isa, kan begitu? Betul. Nah, kenapa mau disalibkan? Apa kesalahan Isa itu sehingga orang Yahudi mau menyalibkan? Gitu mau menyalibkan? Apa kesalahan Isa? Fitnah aja, Pak. Apa alasan dan tuntutannya gitu loh, Mas? Ya, orang-orang sejaman di zaman Nabi Isa itu memfitnah Isa. Kok memfitnah Isa? Apa yang difitnahkan memangnya? Isa lakukan apa sehingga dia difitnah? Kalau lakukan apanya, saya kurang tahu pasti. Lakukan apanya, tapi ini ada beberapa jawaban. Boleh saja Isa mengatakan bahwa di zaman itu kan ada Yahudi, ya kan? Yahudi itu sedang menunggu sesuatu yang ditunggu-tunggu. Bingung bapaknya. Datanglah seseorang yang bernama Nabi Isa mengatakan, akulah yang kalian tunggu. Tapi mungkin Yahudi tidak setuju, bukan kamu. Sehingga ya ini persepsi saya lah ya. Kalaupun salah ya nggak apa-apa. Artinya sehingga Nabi Isa itu difitnah
dan ya hukumannya harus dibunuh. Nah, pada zaman waktu itu cara membunuh orangnya itu dengan disalib, begitu. Saya nggak dengar tadi Nunggu suara. apa, Pak? Orang Yahudi itu nunggu apa, Pak, menurut Bapak? Sama seperti sekarang ini mereka di Yerusalem itu kan menunggu Jangan kedatangan. Pak, jangan lari ke Yerusalem dulu. Sesuai dengan Enggak, iman Bapak lah sekarang. Jangan lari-lari ke Israel dulu. Sesuai iman saya bahwa orang-orang Yahudi itu sedang menunggu katakanlah juru selamat, ya kan? Nah, sementara bahwa Isa itu datang ke situ. Pak, Yang untuk Isa Al-Masih datang, Pak, bukan untuk menyelamatkan. Pak Haji, Isa Al-Masih datang digambarkan dalam hadis. Ya, Isa. Ya, penyelamatkannya itu adalah memberi pengajaran bahwa pertama mengatakan bahwa Tuhan kita itu Allah yang Esa. Gitu. Karena di zaman itu mungkin umat Yahudi ya tidak semuanya ada yang percaya kepada Allah yang Esa, mungkin ada yang percaya kepada yang lain. Bang Pendi nge-freeze. Suara saya kok hilang ya? Suara saya hilang ya? Ya, Gimana tadi bisa nge-lag, Bang. bisa dipahami? Nge-lag ya? Ini ada yang sepertinya ada yang tadi report. nge-lag gitu. Ini sudah 2 kali nge-lag. Sepertinya ada yang mau report ini. Suara saya kedengaran? Pauli, Bang Nabirong? Jelas, Kedengaran. Jelas. Aman. Silakan Bisa Bang Nabirong. bisa dilanjut. Lanjut Bang, lanjut. Pak Haji, lanjut. Itulah tadi bahwa umat Yahudi itu sedang menunggu-nunggu seseorang yang bisa menyelamatkan dengan pengajarannya. Maka Nabi Isa datang untuk memberikan pengajaran, memberitakan kabar gembira tentang bahwa Tuhan Allah itu Esa. Karena mungkin persepsi saya, Makanya bahwa Pak, di zaman Yahudi itu mereka ada yang bertuhankan lain gitu. nggak ada orang bertuhankan lain, Pak. Justru abad yang ke-7 yang datang yang mempertuhankan lain. Zaman Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya sebelum abad ke-7 itu tidak pernah menuhankan lain. Nah, sekarang tujuannya Isa datang ke Bani Dunia. Israel itu apa? Bukan ke Bani Israel, Isa Al-Masih datang ke orang Bapak. Mereka datang, Isa Al-Masih datang. Ya. Ada yang mengatakan nanti dia sholat subuh, dia jadi makmum. Dari atas turun masa dia jadi makmum? Kan nggak masuk akal kan? Itu bagi saya nggak masuk akal itu. Harusnya dia jadi imam, bukan jadi makmum. Ini dia jadi makmum katanya. Kenapa tidak bisa masuk akal, Pak? Nggak masuk akal. Dia seorang nabi, masa dia jadi makmum, kan itu nggak masuk akal itu. Maksudnya imamnya siapa, Pak? Imamnya saya tidak tahu. Ya berarti kalau gitu jangan Bapak berkomentar kalau Bapak tidak tahu imamnya. Itulah saya bilang saya tidak masuk akal. Seperti Bapak bilang tadi, di otak saya nggak masuk akal itu Tuhan kalian. Itu yang Pak Haji bilang tadi kan? Saya itu tidak masuk akalnya tuh begini loh, Pak. Enggak, jangan. Pak Haji tadi bilang kan, nggak masuk akal kan? Begitulah bagi saya. Ya, Isa Al-Masih nantinya turun untuk membunuh babi. Itu bagi saya nggak masuk akal. Karena babi itu orang kami Sumatera pinter-pinter bunuh babi itu, kami orang Batak. Ya. Oh, itu kan di orang Nias itu pinter-pinter. Pak. Itu kan di Alkitab kalimatnya nggak ada, Pak. Tidak ada di dalam Alkitab Yesus datang bunuh babi itu nggak ada. Nggak ada, Pak. Ya, tidak Bapak ada. Ini belajar di mana, Pak? Bapak ini zaman internet ya, Pak ya. Sebentar. Bapak belajar deh, Pak. Abangku sebentar, Bang. Sebentar. Bang Nabi sebentar. Pauli, bentar Pauli ya. Siap. Jadi saya sama Bang Nabirong santai, siap. Saya sama Bang Nabirong pinter bunuh babi. Jadi nggak perlu menunggu Isa Al-Masih harus bunuh babi. Ya, Isa Al-Masih datang digambarkan dalam hadis. Makanya saya bilang dari kemarin saya bilang Pak Haji begini, teman-teman dari Muslim sangat kritis terhadap iman orang, tetapi mereka tidak kritis terhadap imannya. Ditelan mentah-mentah apa yang diimani. Isa Al-Masih dari sana turun. Ada yang bilang Isa Al-Masih saat ini ada di langit keberapa saya lupa. Ada yang bilang Isa Al-Masih diangkat di sisi Allah. Itu kata Al-Quran memang ya, diangkat di sisi Allah. Ada yang bilang Isa Al-Masih di surga sekarang. Cuma yang membuat saya tidak masuk akal, dia kalau memang dia di surga,
Dia turun ke bumi untuk membunuh babi, itu kan nggak masuk akal. Dia turun ke bumi di salah satu di saat sholat subuh, dia menjadi makmum, bukan imam, bukan yang memimpin. Dia dipimpin ketika sholat. Ini nabi ini loh, ini rasul yang sangat hebat nih. Dia Boleh masa saya jadi jelaskan, Pak, menurut versi Islam? nanti. Nah, yang harus Bapak jelaskan, kenapa dia datang ke dunia ini untuk membunuh babi? Boleh saya jelaskan, Pak? Mematahkan salib itu nggak masuk, benar-benar nggak masuk di otak saya. Itu saya capek pikir-pikir. Ya, Orang Sumatera, orang Nias, orang Manado itu hebat-hebat bunuh babi. Papua, Maluku, Ambon, pokoknya kantong-kantong Kristen kami itu pinter-pinter bunuh babi. Patahkan salib, segala macam, menghapus jizyah. Itu kan semuanya bisa dilakukan oleh manusia pada umumnya di dunia ini, bisa lakukan. Iya. Begitu. Oke, baik. Tapi udahlah Pak, tidak usah lagi Bapak jelaskan. Tidak perlu lagi Bapak jelaskan. Begini, kalau Bapak menjelaskan seperti itu, saya pun ingin menjelaskan. Bapak mau terima atau tidak itu kembali kepada urusan Bapak. Karena apapun yang menjadi cerita Bapak itu kan mau saya terima atau tidak kan menjadi urusan saya juga kan Pak. Ya kan? Jadi begini Pak. Kalau menurut versi kami Islam, kenapa Nabi Isa turun terus kata Bapak, kenapa jadi makmum? Kok tidak jadi imam di waktu sholat subuh? Ya jawaban sederhana. Ketika sholat subuh sesudah dimulai kan imam adalah imamnya Imam Mahdi. Ya tentu takkan mungkin Nabi Isa lalu mengambil posisi menjadi imam. Ya dia harus menjadi makmum. Tidak ada di dalam Islam level apapun, setinggi apapun pangkat Nabi ataupun Rasul, kalau dia datang ke masjid atau datang mau beribadah terlambat, ya tetap dia jadi makmum. Dari mana Bapak tahu kalau dia datang terlambat? Nah ini gini. Terlambat. Kenapa bisa terlambat? Kenapa Bapak bisa tahu dia datang terlambat sholat subuh? Jadi begini. Datanya ada? Bapak bisa tunjukkan? Bapak bisa tunjukkan data? Bapak bisa tunjukkan data? Saya ulangi lagi, saya enggak begini loh Pak. Itu kan sholat subuh ya, on time sebenarnya, on time, ya. Kenapa harus terlambat dia datang? Ada alasan, Pak. Alasannya, artinya begini, ketika ada seorang pemimpin khalifah, tidak akan mungkin ada dualisme khalifah, Pak. Udahlah, Pak Haji turun aja lah. Pak Haji istirahat ya. Disinilah Bapak. Alasannya gini, Bang Pendi. Kan objektif. Harusnya dengarkan dulu. Enggak perlu saya dengar takiyah. Bapak bertakiyah. Gini. Iya, Pak Haji, Pak Haji tidak punya dasar, hanya asumsi. Jadi Isa itu terlambat karena dia masih belum selesai bunuhin babi. Jadi maka dia telat. Kebanyakan babi yang dibunuh-bunuhin, maka dia telat. Jadi itu kayaknya. Oh bukan ya? Mungkin bisa saja sebentar. Misalnya kalau Allah mau. Sorry Pak Haji, saya mungkin gara-gara ini Pak Haji tidak mau dinaikkan ke komal-komal lain. Ya, karena Pak Haji cerita panjang lebar dari tadi Pak Haji cerita itu asumsi Bapak yang Bapak bawakan kepada kita, bukan data yang Bapak Haji bawakan. Ya, jadi kita minta maaf Pak Haji. Pak Haji kritislah terhadap iman saudara, jangan kritis terhadap iman orang. Ya, jangan mengkritisi agama orang, kepercayaan orang, sementara iman kita sendiri kita telan mentah-mentah apa yang kita dengar. Sehat selalu Pak Haji, semakin berkah di dalam pekerjaan, di dalam ibadah, dan umur diberkati dan diberkati kesehatan Pak Haji. Sebentar Pak, objektif, tidak ada lagi sebentar, tidak ada lagi sebentar. Saya minta maaf Pak Haji. Tidak ada lagi sebentar. Jangan begitu, tidak lagi Dian. Saya minta maaf Pak Haji ya. Pak Haji karena banyak kali asumsi Pak Haji. Terhadap iman Pak Haji harus banyak kritis. Pak Haji.